Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah sehat badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah jauhkan dari orang-orang zalim, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, ini adalah pertemuan terakhir kita hingga nanti Ramadan. Karena kita posisi adalah minggu keempat dan Ramadan nanti banyak pengajian yang sudah tutup ya. Nah, kemungkinan kita juga udah tutup ya. Maybe seperti itu. Maybe itu bahasa kampung saya, Bu. Nah, nanti insya Allah saya coba mix aja karena semuanya penting. Tanggal 27 Rajab itu hari Senin, betul? Ini adalah hari Sabtu. Ini hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin. Saya perkenalkan, untuk mengingatkan kita, itu adalah 27 Rajab. 27 Rajab itu adalah hari di mana Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba sampaikan sedikit tentang ini. Nanti sebagian akan saya sampaikan tentang Sya'ban karena ini keduanya penting. Kemarin kita udah bahas tentang doa di bulan Rajab, betul ya? Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa artinya? Ya Tuhanku, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Masih bisa kita baca doa Rajab ini sampai udah lewat nanti bulan Rajab bisa. Ibu baca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Saya pernah sampaikan ini doa di bulan Rajab, tapi sesungguhnya doa ini bisa dibaca walaupun kita udah lewat dan keluar dari bulan Rajab. Karena bulan Rajab cuma lebih kurang 7 atau 6 hari lagi. Itu dibaca terus sampai kapanpun. Itu artinya luar biasa. Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku. Coba semua, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, itu dibaca sampai lewat bulan Rajab juga nggak ada masalah, sampai besok-besok juga nggak ada masalah, 3 kali setiap habis sholat, atau sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau antara azan dan iqamah, bebas aja. Pokoknya perbanyak membaca doa itu, walaupun itu sangat disunahkan dibaca di bulan Rajab. Nah, Isra dan Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab. Jadi bulan yang agung ini, bukan bulan yang perlu kita takzim, yang perlu kita agungkan. Karena kalau nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada ceritanya sholat. Betul ya? Nah, Isra dan Mi'raj ini terjadi pada hari tahun ke-10 kenabian. Kan saya udah sering sampaikan, kita review sekejap saja. Rasulullah itu kan lahirnya di kota Mekah. Waktu Rasulullah meninggal, bapaknya sudah nggak ada, kan begitu kan?
Lalu kemudian ketika dia lahir, air susu Siti Aminah nggak ada. Maka dia dibesarkan oleh ibu angkatnya yang bernama, ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. 4 tahun dia bersama Halimatus Sa'diyah. Lalu kemudian dikembalikan kepada ibu susunya Siti Aminah sampai usia 6 tahun. Berarti dengan Halimatus Sa'diyah 4 tahun, dengan Siti Aminah adalah 2 tahun. Nah, setelah meninggal Siti Aminah, dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun hanya 2 tahun sampai umur 8 tahun. Meninggal pula kakeknya. Meninggal kakeknya, pindah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Kan gitu ceritanya kan? Sampai umur 4 tahun dengan Halimah, sampai umur 6 tahun dengan Siti Aminah, sampai umur 8 tahun dengan Abdul Muthalib, nanti umur 9 tahun mulai dengan Abu Thalib. Sampai kapan dengan Abu Thalib? Bekerja dengan Abu Thalib dari umur 8 tahun sampai 12 tahun, belumlah kerja asli, masih part time lah. Nah, di usia 12 tahun berdagang ke negeri Syam, lalu kemudian kerja dengan Abu Thalib sampai usia 17 tahun. Berarti berapa tahun kerja dengan Abu Thalib? 5 tahun. Usia 17 tahun, langsung Abu Thalib memperkenalkan baginda Nabi dengan Khadijah. Jadi yang memperkenalkan Rasul dengan Khadijah itu adalah pamannya tadi, Abu Thalib. Karena Khadijah itu adalah kawan dekatnya dari Abu Thalib. Nah, usia 17 tahun mulai dagang dengan Sayyidatina Khadijah. Usia 17 tahun dagang, usia 25 tahun dia nikah dengan bosnya sendiri. Berarti 8 tahun dia kerja, baru dia nikah gitu kan. 17 tahun tadi dengan Khadijah, betul? Usia 25 tahun nikah dengan Khadijah. Nah, apakah sudah diangkat jadi Rasul? Belum. Usia berapa diangkat jadi Rasul? Usia 40. Setelah 15 tahun menikah, baru diangkat jadi Rasul. Begitu kan? Nah, berarti Khadijah menemani Rasulullah sebagai istri sebelum diangkat jadi Rasul berapa tahun? 15 tahun. Nah, di usia 40 tahun, itu udah diangkat jadi Rasul. Sejak saat diangkat jadi Rasul, kehidupan Rasulullah itu mulai lebih sulit sedikit. Karena sebelumnya cuma Nabi, usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Beda Nabi dengan Rasul itu jauh. Kalau Nabi dia punya kebaikan tapi tidak punya kitab suci dan tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul dia punya kebaikan, punya kitab suci dan wajib menyampaikan. Banyak orang yang memusuhi Rasulullah karena udah berdakwah. Jadi kalau ada ibu-ibu anaknya pendakwah, banyak yang tak suka, itu biasa pada masa dahulu. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang melindungi baginda Nabi kecuali 2 orang saja. Siapa dia? Khadijah istrinya, yang kedua pamannya Abu Thalib. Jadi 2 orang bekawan ini yang menjadi pelindung baginda Nabi. Kalau Khadijah itu sangat disegani oleh Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, si Abu-Abu. Kenapa sangat disegani mereka? Karena Khadijah ini orang kaya. Kalau ibu pergi ke kota Mekah, mulai dari belakang tempat sa'i, ya, itu ada rumah Rasulullah, tempat Rasul dilahirkan. Di belakangnya dulu mantan pasar Seng Lama. Sampai ke hotel bintang 3 di bawah Al-Massa yang mendaki ke kiri. Sampai jalan lagi 2 kilo, 3 kilo ke belakang, itu semua tanahnya Khadijah. Jadi sepertiga kota Mekah itu dulu tanahnya Khadijah. Makanya Khadijah itu sangat ditakuti karena kekayaannya oleh Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, si Abu-Abu itu. Sementara Abu Thalib itu sangat disegani karena dia adalah kafir dan kawan dagangnya si Abu-Abu tadi. Makanya Rasulullah dilindungi oleh 2 orang ini. Ada Khadijah yang melindungi karena kekayaannya dan kemasyhurannya. Ada Abu Thalib karena kekafirannya dan dia CS juga dengan Abu Lahab, Abu Sofyan, bekawan dia. Nah, rupanya Allah berkata lain, Khadijah meninggal duluan. Ketika Rasulullah masih berjuang di kota Mekah, Khadijah meninggal, hilang pelindungan Rasul. Setelah itu nggak lama pamannya pula yang meninggal, hilang perlindungan Rasul. Rasulullah makin takut. Saat itu banyak orang yang berani ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah kocar kacir, Bu.
Khadijah yang ditakuti sudah meninggal, Abu Thalib yang ditakuti sudah meninggal, Rasulullah kocar-kacir, akhirnya Rasulullah SAW ingin dibunuh waktu itu. Ingin dibunuh, akhirnya Rasulullah kabur hijrah ke Taif. Sekarang kalau ibu pergi umroh, kita udah bisa ke Taif. Naik bis cuman 2,5 jam. Ya, Taif itu sekarang orangnya baik-baik. Kalau dulu jahatnya luar biasa. Rasulullah ingin berlindung di kota Taif. Yang terjadi apa? Rasulullah dilempar pakai tai unta, dia tidur dihantam mukanya pakai lutut orang-orang kafir. Jadi Rasulullah dilempar pakai tai unta, Rasulullah makan, dan lalu kemudian setelah itu dia rebus kurma, diambil orang Taif kotoran unta dimasukkan ke tempat makan Rasulullah. Itu bukan di kota Mekah kejadian, itu semua di kota Taif. Rasulullah cuma tahan di Taif 1 minggu, Bu. 1 minggu cuma tahan. Karena di Taif lebih disiksa lagi. Dilempar dia sampai berdarah pelipisnya. Berdarah pelipisnya sampai sahabat mengatakan banyak darah yang ada di kakinya. Itu orang Taif yang punya kerja. Akhirnya dalam sejarah Rasulullah itu sanggup di Taif cuma 7 hari saja. Dan pada saat itu Jibril pun marah. Ya Rasulullah, kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga, kata malaikat Jibril. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku hancurkan di kota Taif ini, jahat betul sama engkau. Begitulah kira-kira. Maka Rasulullah mendoakan lain. Rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlam minas samarat. Ya Allah, ini orang Taif ini bukan orang jahat ya Allah. Mereka itu bukan jahat, mereka itu cuma belum paham saja. Andaikan mereka paham dengan dakwahku dan Islamku, mereka tidak akan seperti ini kepadaku. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan. Berikan mereka tanah yang subur. Dan sekarang Taif tanahnya subur. Betul? Karena doa baginda Nabi saat beliau dizolimi. Masya Allah. Ini kota Taif. Jadi macam tanah haram itu ibarat mangkok. Yang paling rendah itu adalah Ka'bah. Ujung atasnya ini adalah Taif. Maka Taif itu dingin, dia di perbukitan. Ibarat mangkok, ujung mangkoknya Taif. Jadi dinginnya dingin. Mekah panas pun kalau kita ke Taif dingin. Tapi orang Taif jahat pada masa itu. Di Mekah ingin dibunuh, di Taif ingin dibunuh, balik lagi ke kota Mekah. Akhirnya sedihlah Rasulullah ini. Tak ada lagi yang melindungi beliau. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada baginda Nabi dan perintah untuk umat Islam keseluruhan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Rasulullah tadi tinggalnya di mana? Dari Masjidil Haram. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram, kita sedang pergi ke kampungnya baginda Nabi. Itulah ibaratnya. Karena aktivitas baginda Nabi di Masjidil Haram. Ya, rumah baginda Nabi, mantan rumah Abu, semuanya adalah di Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram, Mekah ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Mekah ke Palestina lebih kurang 1.300-an kilometer. Jauh itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah pertanyaannya, kenapa ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak ke Masjid Panam aja? Iya kan? Kenapa nggak ke Masjid Jakarta saja? Karena gimana pun Masjidil Aqsa itu adalah kiblat kitanya dahulu. Dulu baginda Nabi, kiblat kita itu sempat ke Masjidil Aqsa. Lalu berpindah. Ibu kalau pergi haji umrah, ibu akan ketemu nanti dengan Masjid Kiblatain. Di Tanah Haram ada namanya Masjid Kiblatain, Masjid 2 kiblat. Kenapa dinamakan Masjid 2 kiblat? Rasulullah sholat di masjid itu awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, sholat asar menghadap ke Masjidil Aqsa. Lagi sholat turun wahyu, Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hei Nabi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Bingung Rasulullah. Lagi sholat turun wahyu. Dia menghadap ke Aqsa, lagi sholat disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Kira-kira kalau ibu pada posisi Rasul pada saat itu gimana itu? Jangankan bingung nih.
Paket datang aja bingung gitu. Paket, caruhnya goyo, baranti atau lanjut ya. Akhirnya apa? Rasulullah 2 rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, langsung Rasul pindahkan wajahnya menghadap ke Masjidil Haram. 1 kali sholat, 2 kiblat. 2 rakaat pertama ke Aqsa, 2 rakaat kedua Rasulullah ke Masjidil Haram. Makanya namanya Masjid Kiblatain. Pernah kejadian Rasulullah sholat 2 kiblat asar di masjid itu. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1200 kilo. Nah, saya mau sampaikan begini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika Rasulullah SAW ingin berangkat melakukan perjalanan Isra, itu Rasulullah disucikan dengan air Zam-Zam dalam dalil yang sangat sahih di depan Ka'bah. Air Zam-Zam itu kan dulu di depan Ka'bah. Sekarang muaranya pindah ke belakang tempat sa'i dekat rumah baginda Nabi. Jadi kalau ibu pergi umrah masih bisa lihat sumur Zam-Zam, tapi di belakang tempat sa'i dekat pintu Babu Salam ke atasnya itu sumur Zam-Zam. Masih ada yang tadinya di depan Ka'bah, biar nggak menghalangi tawaf, dipindahkan sumur itu, masih ada sampai sekarang. Nah, saya mau jelaskan begini. Ketika Rasulullah ketika Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu 1200 kilo nggak mungkin cuma 1 malam. Dia dilakukan di mana? Di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila di malam hari untuk mengobati perasaan baginda Nabi. Ditemani oleh binatang yang bernama buraq. Kenapa buraq? Nah, dalam beberapa riwayat dijelaskan begini. Buraq itu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada unta. Bentuknya tidak harus kita bayangkan. Buraq itu adalah binatang yang berbadan. Keledai tahu? Tak pernah lihat keledai ya? Keledai itu lebih besar daripada kambing. Kambing, keledai, buraq, unta. Lebih kurang seperti itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, buraq itu adalah makhluk atau ciptaan Allah Azza wa Jalla yang berbadan cahaya. Dan kecepatan cahaya itu 200.000 km per detik. Ibu punya senter, kalau ibu hidupkan senter, itu hidup, kan nggak butuh waktu dia untuk terbang cahayanya, betul? Cahaya itu kecepatannya tinggi, 200.000 km per detik. Jadi Rasulullah SAW berangkat menggunakan buraq dengan berbadankan cahaya, dan Rasulullah berdasarkan buku terpesona di Sidratul Muntaha, At-Ta'ajjub ala Sidratul Muntaha, Rasulullah berganti ke badan cahaya, berangkat bersama buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai sini paham? Di Masjidil Aqsa, kalau ibu nanti jalan-jalan, semoga Allah mudahkan, amin, itu ada yang namanya Masjidil Aqsa. Masjid di mana Rasulullah SAW berhenti sebentar sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha. Ada buktinya di situ. Di samping Masjidil Aqsa itu ada tempat parkir buraq. Bisa kita lihat sampai sekarang. Dan saya udah lihat tempat parkir itu. Transit mau ke Sidratul Muntaha. Ada tempat parkirnya di situ. Dan kemudian di dalam Masjidil Aqsa itu ibu-ibu, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Baginda Nabi memimpin sholat jemaah, menjadi imam untuk seluruh para nabi yang ada. Di Masjidil Aqsa kejadiannya. Jadi Masjidil Aqsa itu luar biasa. Ya, tempat transit menjemput Isra dan Mi'raj. Kiblat pertama orang Islam. Baginda Nabi menjadi imam untuk seluruh pada nabi pada masanya di Masjidil Aqsa. Dan kalau kita masuk ke dalam Masjidil Aqsa, kita masuk ke dalam, itu ini ada kubah masjid. Di bawahnya itu ada bolongan, ada goa, ada macam goa di bawah, ruangan bawah tanah. Kalau ibu berangkat, ibu bisa lihat. Jadi ke Masjid Aqsa itu kelilingi, karena tanpa kita sadari di bawah ada pintu dan goa di bawah. Banyak yang percaya, walaupun tidak ada dalilnya dalam Al-Quran secara sahih, tapi goa itu dipercaya. Ketika Rasulullah selesai memimpin sholat para nabi, lalu kemudian Rasulullah pergi ke tengah Masjidil Aqsa, lalu kemudian Rasulullah berangkat bersama buraq ke Sidratul Muntaha. Batu yang ada di bumi pengen ngikut ke atas sehingga bolong di bawah, dan batu gantung itu ada di dalam masjid sampai sekarang. Jadi ini masjid gitu ya.
Di bawah ini ada bolongan. Jadi kalau kita masuk masjid, di bawah itu ada bolongan kayak goa. Di atasnya itu batu menggantung. Di bawah kubah masjid. Batunya bisa kita lihat di dalam masjid. Di atasnya ada batu, di bawahnya bolong. Batu itu pengen ngikut baginda Nabi untuk pergi ke atas. Ke Sidratul Muntaha. Tidak diizinkan oleh Allah, gantung dia. Nanti kalau pergi ke Aqsa, lihat batu gantung itu. Jadi dia memang menggantung, ada batu. Bawah bolong, di atas batu. Ya kiri kanannya orang sholat lah seperti biasa. Masjid seperti biasa. Nah di pojokan batu gantung itu ada satu batu yang kalau kita masukkan kalau kita masukkan tangan kita ke dalam, itu kalau kita cium wangi. Wangi betul. Saya sudah masukkan tangan, cium. Nah, batu itu dipercaya apa? Ketika Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha, jatuh jenggot beliau di atas batu itu, wangi sampai sekarang. Nah, itu di Masjidil Aqsa. Nah, sekarang Masjidil Aqsa itu kan ada kubah, itu dibuatnya belakangan sebagai tanda. Jadi pas di goa yang di bawah itu di atasnya ada kubah. Kalau pergi nanti insya Allah semoga kita bisa. Nah kita lihatlah itu. Ada parkir buruk di sampingnya. Ada mihrab di dalamnya. Kemudian di Masjidil Aqsa itu juga Rasulullah memimpin sholat para nabi sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha. Dan kemudian ada bukti sejarah bahwa ada batu yang bolong di bawah dan gantung di atas. Ada bukti sejarah juga bahwa ada batu yang wangi yang kalau ibu masukkan tangan itu Masya Allah wangi luar biasa. Bisa kalau kita ke dalam Masjid Aqsa. Dan yang paling mau saya jelaskan adalah ketika kita masuk ke Masjidil Aqsa, kan di bawahnya ada bolongan tadi saya bilang ya, bolongan, ada tangga ke bawah, kayak goa. Jadi kalau kita ke bawah sholat 2 rakaat, kita seperti di dalam goa, berarti di atasnya masjid, gitu ya. Nah itu ada banyak mihrab, ada mihrab Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah di situ. Mihrab itu tempat mereka berdoa dan beristirahat. Ada mihrab di sana. Itulah Aqsa. Masya Allah tabarakallah. Aqsa itu luar biasa. Nah di samping Masjid Aqsa ada mantan kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah itu bisa kita lihat ya, dekat itu. Ini dekat-dekat Aqsa, Masjid Qibli, dia semacam komplek lah. Nah ini yang pengen saya sampaikan, bahwa bayangkan dari Makkah Rasulullah pergi ke Aqsa, dan itu fakta sejarah yang membuktikannya. Berangkat ke Sidratul Muntaha. Nah apa yang terjadi? Nah inilah cerita yang luar biasa. Di setiap langit Rasulullah bertemu dengan banyak para nabi. Salah satunya adalah Nabi Musa. Rasulullah menjemput perintah sholat. Dulu awalnya sholat kita sama dengan sholatnya Nabi Musa. 50 kali sehari semalam. Dan orang yang sholat 50 kali sehari semalam ada orangnya, yaitu umatnya Nabi Musa. 50 kali bu. Bayangkan satu hari cuma 24 jam. Dan umatnya Nabi Musa itu sholatnya 50 kali. Berarti setiap setengah jam dia sholat kali ini. Tak ada orangnya pada masanya. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Musa? Jangan ya Rasulullah. Takkan sanggup umatmu itu. Umatku aja keteteran. Rasulullah naik lagi minta korting kepada Allah sampai akhirnya jadi 5. Setelah jadi 5, Nabi Musa pun bicara kepada baginda Nabi. Jangan ya Rasulullah, tidak akan sanggup umatmu sholat juga 5. Apa kata baginda Nabi? Ya Allah, malu aku kalau minta kurang dari 5. Akhirnya diputuskan sholat kita 5 sekarang. Dan umat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling gampang. Coba perhatikan. Umat Nabi Musa itu sholatnya 50 kali sehari semalam. Berarti setiap setengah jam sholat. Saya tidak terbayang kalau ibu sholat 50 kali. Lain wajahnya nih. Dan umat Nabi Daud wajib puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nggak kebayang saya kalau ibu harus puasa Daud semuanya. Nggak laku rumah makan. Asik puasa tadi. 50 kali sehari semalam. Umat Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak. Sementara umat Nabi Muhammad adalah sholatnya cuma 5 kali. Puasanya cuma sekali setahun 30 hari. Kalau tidak sanggup puasa boleh kodo. Nggak sanggup kodo boleh fidyah. Nggak sanggup fidyah boleh difidyahkan. Yang repotnya itu dalam 365 hari hanya 30 hari berpuasa serentak seluruh dunia. Dan ada 7 hari nggak puasa karena haid.
waktu menggantinya disediakan 335 hari, enggak juga terganti. Nah itu, ingat nggak syariat? Saya tak cakap siapa-siapa, saya cuma ceramah saja. Coba 30 hari, kalau kalian sakit kodolah. Kalau sakit lagi terus fidyahlah. Kalau kalian haid nggak usah puasalah. Gantinya kapan ya Allah? Seakan-akan gitu ya. Masih ada waktu kalian ganti puasa sampai Sya'ban kata Allah. Enggak juga terganti. Makanya wajar. Walaupun umat Nabi Musa sholatnya 50 kali. Umat Nabi Daud puasanya sehari puasa sehari. Tidak. Tapi riwayat mengatakan umat Nabi Muhammad lah yang paling banyak masuk neraka. Semoga bukan kita. Sholat cuma 5 kali. Kul pula tuh. Cuma 5 menit. Waktu Allah kasih 24 jam. Sholatnya 5 menit berarti 25 menit sehari. Karena sholatnya 5 kali. Waktu Allah kasih 24 jam. Deh, udah gitu bu. Shollu qa'iman. Gak bisa kalian sholat tegak. Qa'idan, duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau gak bisa baring, miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau gak bisa telentang. Betapa mudahnya bu. Oh saya pulang kampung. Saya mau jalan-jalan ke Ulu Kasok, Sungai Hijau. Boleh jamak. Oh saya ada anak ganggu. Gendong anaknya. Bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Oh ada kucing ganggu, tegak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Tegak dia di kiri, arahkan. Oh lupa rakaat, nggak usah ulang kata Allah, sujud sahwi cukup. Nggak juga dikerjakan. Nah, itulah. Kita ambil hikmahnya masing-masing aja lah ya. Kan ini repotnya luar biasa. Oh yang nggak ada air ya Allah, tayamum lah sana. Tayamum muka dengan tangan aja. Nggak pakai kumur-kumur nggak apa-apa. Iya kan. Nggak bisa sholat tegak duduk. Ada anak gendong anaknya. Itulah Rasulullah tuh luar biasa ya. Ketika Rasulullah sholat. Cucu Rasulullah punya istri Khadijah. Dari Khadijah punya anak namanya Fatimah. Dari Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Punya cucu kembar Hasan Husain. Hasan Husain ini cucu mirip. Diriwayatkan dia mirip kayak baginda Nabi. Sering Rasulullah tuh sholat diganggu cucu. Rasulullah tuh manusia seperti kita. Maka apa yang beliau lakukan kita contoh. Ketika Rasulullah sujud, Hasan Husain naik di kepalanya. Lama kali Rasulullah ini sujud kata sahabat. Ada sahabat sikit ngintip. Oh ternyata ada Hasan Husain main di pundaknya. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah kenapa engkau lama kali pula sujudnya? Apa kata baginda Nabi? Tadi Hasan Husain itu main di pundakku. Aku biarkan mereka main dulu baru aku lanjutkan sholatku. Boleh. Coba, luar biasa. Nggak bisa tegak duduk. Nggak bisa duduk baring. Nggak bisa baring gerakkan jempol. Nggak bisa jempol gerakkan mata tiap takbir. Nggak ada air tayamum. Jauh jamak. Ada anak gendong anaknya. Lupa rakaat sujud sahwi. Gampang kan? Wudu, sekali wudu bisa untuk 2 kali sholat. Maghrib ibu wudu, ndak batal sampai isya, nggak usah wudu lagi nggak apa-apa. Kecuali tayamum, tayamum harus setiap sholat. Sebegitu mudahnya ajaran agama Islam. Puasa nggak bisa puasa kodo, nggak bisa kodo fidyah. Saking adilnya orang Islam, agama Islam, kalau pikun kurang akal nggak usah sholat, nggak usah puasa. Maka kalau nggak mau sholat pikunlah dulu. Itu. Gampang agama Islam nih. Syariatnya paling banyak. Kemudahannya luar biasa. Paling banyak. Cuman itulah banyak sekali yang kita ini suka lalai. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Banyak orang-orang yang mendustakan agama. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bisa-bisanya lagi ramai kedainya dia tunda sholat maghribnya. Dia lupa bahwa rezeki itu urusan Allah, urusan langit. Seandainya dia tinggalkan pelanggan sebentar untuk kemudian dia sholat maghrib, mungkin lebih besar lagi rezekinya atau lebih berkah lagi rezekinya. Ya kan, yang lebih repotnya lagi sholat asar, hujan turun, berhentinya sholat, ngajak jemuran, nah itu repotnya gitu kan. Nah seperti itulah. Jadi nggak ada alasan, no reason, no excuse. Jangan kita suka kayak gini. Kenapa nggak sholat waktu muda? Ya ada anak ketek, ada anak kecil ustazah. Udah besar anak, kenapa juga nggak ke masjid? Atau kenapa nggak ada cucu saja? Jadi
sangat mudah. Sholat itu sangat mudah. Puasa itu sangat mudah. Yang belum ganti puasa masih ada waktu menjelang Sya'ban. Berbuat baik itu lebih mudah dibanding berbuat jahat. Sebelum saya tutup saya kasih satu kaidah ya. Kalau kita berniat berbuat jahat, nggak jadi kita lakukan, kita dapat pahala. Ibu niat gosip, nggak jadi takut, dapat pahala. Kebaikan tak jadi kita lakukan, dapat pahala. Keburukan tidak jadi kita lakukan, juga dapat pahala. Minimal pahala niat saja. Kebaikan yang tidak jadi kita lakukan karena malas, tetap dapat pahala niat. Kecuali ibadah wajib berdosa kalau ditinggalkan. Dan keburukan kalau jadi kita lakukan, maka kita dapat pahala yang berlipat. Itu Masya Allah. Kebaikan yang jadi kita lakukan, kita dapat pahala berlipat. Saya ulang, betapa mudahnya agama Islam ini. Keburukan yang tidak jadi kita kerjakan, karena takut dosa, dapat satu pahala kebaikan. Udah niat berbuat buruk tapi tidak jadi, dapat satu kebaikan. Dah? Kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan. Kita udah sedekah subuh, rupanya butuh untuk beli beras. Rupanya uang hilang, butuh kita untuk beli maco arai. Lihat tau maco arai? Nggak jadi, dapat satu kebaikan. Minimal pahala niatnya. Tapi kebaikan yang jadi kita kerjakan, dapat pahala 2. Mudah Islam. Ajarannya pula mudah. Mana ada yang susah coba saya tanya? Zakat. Ibu kira susah zakat? Sangat mudah. Zakat cuma 2,5%, Bu. Murah, bukan 25%, 2,5%. Dalam 10 juta cuma 250.000. Dalam 100 juta cuma 2.500.000. Dalam 7 juta cuma 175.000. Mudah nggak tuh? Mudah. Tapi kadang-kadang kita nggak lakukan juga. Terus kita bilang, oh rezeki saya kok susah ya. Allah itu nggak adil ya. Kok hati saya nggak tenang ya walaupun saya kaya. Rupanya zakat nggak dikeluarkan. Islam ini mudah, Bu. Haji wajib. Yang mampu aja, yang nggak mampu nggak usah mikir. Mudah kan, Bu? Masuk akal Islam ini, Bu. Mudah sekali coba. Yang nggak mampu nggak usah mikir haji udah. Ini ada pula terbalik-balik jemaah saya ini. Dia nggak nafkahin istrinya. Ditanya kenapa bapak tak nafkahi istri? Aku pengen haji, nabung tuh haji. Nggak usah haji, Pak. Nafkahi istri. Bapak nggak usah haji nggak apa-apa. Daripada bapak nggak nafkahi istri, bapak berdosa. Kan aneh-aneh. Si istri nggak dinafkahi untuk pergi haji. Bapak nggak usah pusing, nggak haji pun nggak apa-apa. Kan kayak gitu kan. Haji, yang berat tuh haji. Itu pun kalau mampu aja. Gampang sekali kan. Sholat cuma 5 waktu. Puasa cuma sekali setahun. Zakat cuma 2,5%. Bukan 25%. 2,5%. Ya kan? Nah haji pun kalau mampu aja. Kurban pun kalau mampu aja. Kalau tidak mampu anak saya lah. Zakat tidak mampu, diam aja lah. Tunggu aja zakat. Sebagai mustahik zakat. Kenapa kau diam aja nggak zakat? Aku fakir. Tunggu duit zakat. Kenapa engkau nggak zakat? Aku miskin. Tunggu uang zakat. Sangat sekali mudah Islam. Tapi itulah banyak orang yang lalai. Sholat itu apa susah? Gampang. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Suratnya kul aja sampai ibu meninggal pun sah sholat ibu. Ini kan wajah kul semuanya. Segampang itu ya. Semoga kita jauhkan dari kelalaian. Semoga Allah mudahkan. Amin Allahumma amin ya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hazihi niyah Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna
adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzubika kalimati